Guys, kalian tolong perhatikan video ini. Di sini dulu ngana barang 5 hari. Anak kalau. Aku di sini udah lama-lama nanti saya mau antar. Boleh itu, boleh. Nah, itu dia guys. Dia seorang anak yang dikasih tahu sama orang tuanya bandel dan kepala batu katanya. Lalu si ibunya udah merasa tidak sanggup memberikan pelajaran terhadap si anak ini dan selalu tidak mendengarkan apa yang menjadi nasihat dari seorang ibu. Akhirnya si ibu menitipkan dan menyerahkan anak ini ke kantor polisi untuk dibina. Menurut Anda bagaimana? Setuju atau tidak? Daripada anak ini dipukulin sehingga akhirnya kita stres dan kita tidak bisa mengendalikan emosi yang akhirnya kita melakukan sesuatu kekerasan, itu akan berdampak menjadi lebih buruk. Tapi kalau kita titipkan dan dibina di kantor polisi agar si anak ini bisa nurut kepada orang yang merasa dia segani. Seperti itu guys. Jadi jangan sungkan, kita minta berkolaborasi dengan polisi atau dengan siapapun itu gitu. Kalau memang ada penitipan anak yang dulu kan ada tuh sekolah pembinaan anak-anak nakal dan sebagainya, ada dulu penjara anak-anak gitu ya. Itu sebetulnya bukan penjara tapi pembinaan terhadap anak-anak nakal guys gitu loh. Nah menurut saya ini bagus, tapi harus memang ada pendampingan di institusi tersebut ya. Tapi kalau di kantor polisi pasti polisi tahu lah tentang bagaimana kapasitas dia membina anak tersebut gitu loh guys. Setahu saya di polisi juga ada yang namanya unit PPA ya, atau pelayanan perlindungan perempuan dan anak itu loh guys. Jadi kalau menurut saya unit tersebut pasti paham tentang bagaimana menghadapi anak-anak, menghadapi dengan problematika yang dihadapi oleh anak dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa, bukan masalah trauma. Trauma itu nanti akan justru memberikan trauma positif buat dia, yaitu memberikan mindset dia agar perilaku yang tadinya salah menjadi benar, seperti itu. Ya, kalau memang kita sudah sudah tidak kuat lagi mengurus anak dengan cara yang baik gitu ya. Pasti di sini ada pro kontra, itu biasa guys. Pasti menyalahkan, kenapa kalau nggak siap jadi ibu, kenapa melahirkan anak, kenapa beginilah, begitulah, beginilah. Ya, karena kalian yang bilang seperti itu belum punya anak. Coba kalau kamu rasakan punya anak dan punya keterbatasan emosi kita yang sangat terbatas dan kita sulit memberitahukan kepada anak itu, maka kalian pasti akan merasakan dan sama seperti apa yang disampaikan si ibu itu. Seperti itu ya. Jadi menurut saya kembali kepada diri kita. Kalau memang kita sanggup dalam menghadapi anak-anak kita, bicarakan dengan baik, kolaborasi dengan ayahnya. Jangan sampai anak ini menjadi sesuatu yang diketahui publik secara luas. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai juga orang-orang tahu bahwa kenakalan dia sudah dibina oleh kepolisian. Jadi ini adalah salah satu kolaboratif antara orang tua dan kepolisian tersebut, seperti itu. Karena saya tahu ibu pun juga bermaksud sangat baik terhadap anak ini. Anak ini pengen dong menjadi anak yang pintar, penurut, mendengarkan kata orang tua, dan tidak menjadikan dan menyalahkan segala sesuatu menurut kesukaannya si anak tersebut, tidak mengindahkan apa yang diberikan sama orang tua, dia maunya sendiri dan sebagainya. Siapa yang nggak bisa bersabar dalam diri kita? Sekali, dua kali mungkin iya, ketiga dan keempat, kelima kalinya. Apakah kita bisa mengendalikan emosi? Belum tentu guys. Jadi nggak apa-apa kalau memang ini jalan terbaik. Tapi saran saya lebih baik datang ke psikolog untuk diterapi anak ini. Barangkali anak ini mempunyai gangguan-gangguan perilaku atau gangguan-gangguan perkembangan. Seperti itu ya Bu. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang ini salah satu cara Ibu untuk memberikan efek jerak, nggak masalah. Tapi tolong ada pendampingan dari psikolog. Salah tanggap dan jangan salah persepsi. Ini adalah edukasi yang tidak semuanya orang bisa menghadapinya. Oke? Salam sayang dari saya. Salam cinta untuk anak-anak Anda. Lita Gading.